Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di kisah sebelumnya, Andika dan Ningrum tengah melakukan penyamaran dan penyelidikan dalam mencari pelaku pembantaian Padepokan Trisula Kembar. Berhasilkah Andika? Yuk lanjut saja disimak video kali ini. Ketika malam telah merayap dan ketika Andika terlelap, orang tua berikat kepala merah itu datang lagi dalam mimpi Andika malam ini. Kalau saja anak muda tanggung ini pernah mengenal atau pernah melihat Ki Panji Agung yang kesohor itu, sudah tentu akan langsung mengenali gambaran seseorang yang muncul dalam mimpinya. Dengan senyum berwibawa, Ki Panji Agung dalam mimpi itu membelai-belai rambut Andika. Pergilah kau ke lembah Pandam, temui wanita penjaga pintu di sana pada malam purnama, ujar Ki Panji Agung lembut. Begitu kata-kata itu selesai, Andika terjaga dengan peluh membasahi sekujur wajah. Tidak ada yang menakutkan dalam mimpi itu, tapi entah kenapa jantungnya berdetak keras dan napasnya memburu kencang. Barangkali mimpi itu semacam satu kekuatan gaib yang menyelusup dalam rongga jiwanya. Sambil menyapu keringat di kening, Andika mengingat kembali pesan orang tua dalam mimpinya. Lembah Pandam, penjaga pintu. Begitu cepat ingatannya kembali pada syair di halaman kedua kitab kayu pemberian Ki Sanca. Sepertinya ada kesamaan antara pesan itu dengan salah satu baris syairnya. Cepat diambilnya kitab dalam buntalan yang tadi dijadikan bantal. Sebelum kitab itu benar-benar dikeluarkannya, diliriknya Ningrum yang tertidur tak jauh di sebelahnya. Wanita itu masih terpulas, jadi cukup aman untuk membukanya tanpa terusik kerahasiaannya. Dibukanya kitab itu hati-hati tanpa menimbulkan bunyi. Diiringi beberapa tarikan napas, ditelitinya baris demi baris sampai akhirnya menemukan baris yang dicari. Benar saja, ada kata-kata penjaga pintu di sana, dan ini berarti sama dengan ucapan orang tua di dalam mimpinya tadi. Lalu, untuk apa menemuinya? Hati Andika bertanya-tanya. Sebelum Andika bisa berpikir, kantuk menyergapnya kembali. Segera tubuhnya direbahkan dan sebentar saja terdengar tarikan nafas yang halus. Matahari beranjak sepenggalan. Sinarnya menyapu wajah tirus Andika, sehingga membuatnya terbangun. Pagi Andika, sapa Ningrum. Rupanya gadis itu telah bangun lebih awal. Di luar kandang tua yang kini jadi tempat berteduh sementara mereka, Ningrum membuat perapian untuk memasak air. Andika buru-buru bangkit. Hatinya agak malu juga bangun lebih siang daripada Ningrum. Dengan menggaruk-garuk rambutnya yang sebahu tak teratur, Andika berusaha tersenyum. Pagi Nini, maafkan aku, bangun terlambat. Pastinya aku yang mencari-cari kayu kering untuk perapian itu, saut Andika. Kalau begitu, biarlah aku yang mengambil air saja.
Ningrum hanya tersenyum. Andika siap akan melangkah setelah mengambil ember kayu yang tak jauh dari situ. "Oh iya Andika," saut Ningrum menahan langkah Andika menuju mata air yang tak jauh dari sana. "Tolong, jangan panggil aku dengan sebutan ini. Cukup Ningrum saja. Kalau terus-terusan begitu, aku jadi jengah." Andika mengangkat alis dan bahunya berbarengan. Rasanya, dia memang tak perlu membantah permintaan Ningrum. Masalahnya, pemuda tanggung itu sendiri sudah lama ingin memanggil gadis ayu yang selalu membuatnya berdebar-debar ini. "Ningrum," ucap Andika tanpa maksud apa-apa. Bisa jadi dia sedang melatih lidahnya agar nanti tak keluar lagi sebutan Nini. "Kau mau diam di situ? Apa mau ke mata air sih?" usik Ningrum mendapatkan Andika masih saja menatapnya terpaku ke arahnya. "Oh iya." Andika menepuk keningnya keras-keras, menyadari apa yang barusan dilakukannya tanpa sadar. Dan Ningrum hanya menggelengkan kepala. Bibirnya memperlihatkan senyum yang demikian mempesona secerah pagi ini. Tak begitu lama, Andika mengambil air. Karena selain tempatnya tidak terlalu jauh, Andika juga sedang menjajal ilmu lari cepatnya yang didapat tanpa diketahuinya. Tak heran kalau dia sudah kembali lagi di hadapan Ningrum. Andika kini duduk bersila di pinggir perapian bersama Ningrum. Teh hangat dalam mangkuk tempurung kelapa di tangannya sesekali diseruput. "Ningrum, apakah tahu letak lembah Pandam?" tanya Andika. "Lembah Pandam?" ulang Ningrum ingin meyakinkan apa yang didengarnya dari mulut Andika. "Iya, lembah Pandam." "Kenapa Ningrum?" tanya Andika, nggak berani melihat perubahan pada wajah gadis itu. Ningrum segera menyembunyikan raut heran di wajahnya. "Tidak apa-apa," kila Ningrum menghindar. Diaduknya teh yang mendidih di kuali yang biasa digunakan untuk menggodok ramuan. Sekedar mengalihkan perhatian pemuda tanggung itu. Andika yang sudah terlanjur melihat perubahan sekilas pada wajah Ningrum jadi bertanya-tanya. Ada apa dengan lembah itu? Sehingga Ningrum bersikap seakan menyembunyikan sesuatu. Ada apa dengan lembah itu, Ningrum? Apa tempat itu amat berbahaya? Selidik Andika. "Tidak apa-apa. Aku hanya biasa ke lembah itu untuk mencari damar sebagai campuran ramuanku," desah Ningrum berkilah. "Oh," Andika mengangguk-angguk. "Kau sendiri ada kepentingan apa menanyakan tempat itu?" Ningrum balik bertanya tanpa diduga Andika sama sekali. Anak muda tanggung itu gelagapan. Aku hanya ingin melihat bulan purnama." Ningrum menatapnya heran. Hatinya seperti tidak puas dengan jawaban Andika yang tampak main-main. "Sungguh, apa kau tak tahu kalau di sana bulan purnama bersinar begitu jelas dan sangat indah?" ujar Andika memberi alasan. "Bagaimana kau tahu kalau di sana bulan purnama tampak lebih indah? Sedangkan letak lembah itu kau masih tanya padaku," desak Ningrum. Andika jadi mati kutu. Kalaupun diteruskannya menjawab pertanyaan Ningrum, bisa-bisa akhirnya rahasia miliknya terbuka. "Gawat, aku kira hanya otakku saja yang encer," gerutu pemuda tanggung itu dalam hati. Andika jadi tersipu malu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Rasanya untuk mengangkat wajahnya berat sekali. "Oh iya, hari tampaknya sudah cukup siang. Apa kau nanti tidak terlambat masuk kerja di kedai itu?"
kata Andika mengalihkan pembicaraan. Matanya langsung disipitkan melihat ke arah matahari yang semakin naik. Astaga, kenapa aku jadi keenakan bicara denganmu? Tekas Ningrum seraya bergegas bangkit. Selamat, kata Andika dalam hati. Tak lama, kemudian Ningrum keluar dari kandang kuda itu, lalu berangkat ke kedai tempat kerjanya. Bagaimana kisah perjalanan Andika dan Ningrum menuju Lembah Pandam? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.